Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mewawancarai dua narasumber kami yang merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai honorer. Kami ingin mewawancarai dua narasumber kami tentang sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Round 1. Halo Kak, selamat siang. Saya Siti Marina Adelia dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, tujuan saya ke sini ingin mewawancarai Kakak mengenai sistem ekonomi di Indonesia. Baik, selamat sore Suci Marina. Perkenalkan nama Kakak Eris Nuragisti. Kalau Mas Suci ingin mewawancarai Kakak tentang sistem ekonomi di Indonesia, Kakak berkenan. Baik Kak, pertama-tama saya akan bertanya tentang pemahaman Kakak tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, menurut Kakak, sistem ekonomi itu apa sih? Coba jelaskan biar kita sebagai mahasiswa ini paham lebih detail tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, baik, terima kasih Suci. Saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya terkait sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya mohon maaf jika ada yang salah, tolong dibenarkan. Soalnya ini opini saya sendiri ya. Jadi menurut saya pribadi, sistem ekonomi Indonesia itu seperti pengaturan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu baik organisasinya, strukturnya, masyarakatnya, terus bagaimana dia mengelola ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, itu diatur dalam sistem ekonomi. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, menurut Kakak, cara yang paling pas itu apa sih buat mengukur keberhasilan suatu sistem ekonomi? Indikatornya maksudnya, indikator untuk mengukur keberhasilan ekonomi. Sebenarnya banyak, bisa dalam daerahnya, tingkat nasional ataupun daerah. Tapi kalau yang paling dekat sama kita itu daerah. Dimana maksudnya masyarakatnya sejahtera atau tidak. Kayak contoh kan banyak belakangan ini yang orang dirumahkan, berarti kan itu tidak sejahtera, berarti anggaran daerahnya mungkin belum memenuhi tingkat maksimal standar ekonomi yang ada di Indonesia. Gitu. Kayak itu kan bisa diukur dari lingkungan sekitar kita, dari apa yang kita lihat. Baik Kak. Selanjutnya, dalam sistem ekonomi yang ideal, menurut Kakak, peran pemerintah sama swasta itu harus kayak gimana sih? Apa harus akur atau gimana? Untuk saya, pemerintah dengan swasta harus akur atau tidak? Kalau pemerintah kan termasuk lembaga, tapi kan kalau swasta itu kan maksudnya kita, masyarakat umum juga, apapun pekerjaan kita kan ada yang di bidang swasta, mungkin UMKM dan lain-lain. Menurut saya harus akur, harus saling bersinergi, karena mungkin pemerintah sendiri tidak mungkin bisa menjalankan ekonomi yang stabil tanpa bantuan pihak swasta. Contoh kayak pariwisata dan lain-lain, itu kan harus dibangkitkan biar bisa membangunkan efisiensi anggaran yang ada di daerah. Oke, baik Kak. Nah, selanjutnya saya akan bertanya tentang pemahaman Kakak dampak sistem ekonomi di kehidupan Kakak sehari-hari. Dampak ekonomi di Ya. Oke. Nah, seperti yang kami tahu, Kakak kan pegawai honorer. Apakah pendapatan atau gaji Kakak sudah memenuhi kebutuhan atau bisa dikategorikan membantu untuk kebutuhan sehari-hari Kakak? Ini maksudnya memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga? Pribadi. Kalau untuk pribadi, alhamdulillah ya cukup, untuk sampai saat ini cukup kalau untuk pribadi. Tapi kalau misalnya harus berbagi untuk lebih, mungkin itu bisa dipikirkan lagi sih. Sebenarnya emang belum bisa. Oke, baik. Ya, selanjutnya, selama Kakak menjadi pegawai honorer, apakah Kakak pernah mengalami keterlambatan mendapatkan gaji? Oke, pasti pertanyaannya. Kalau yang untuk gaji sendiri, kita emang beda ya dengan pegawai negeri sipil kan. Kalau pegawai negeri sipil tanggal 1 pasti mereka langsung gajian dan masuk ke rekening masing-masing. Sedangkan kalau kita honorer, tapi nggak tahu ya, nggak di setiap instansi. Tapi kalau di instansi saya, honorer itu gajinya tidak setiap tanggal 1. Jadi tanggalnya itu emang tidak pasti tanggal berapa. Bisa aja pertengahan bulan, mungkin awal bulan, tapi tidak tanggal 1. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Kakak kan sebagai pegawai honorer, gaji yang diterima Kakak per bulan itu cukup atau enggak? Nah, kalau kurang, apa sih sebagai penunjang Kakak untuk dapat penghasilan tambahan? Untuk penghasilan tambahan di luar gaji? Ya. Nah, kalau untuk gaji kan emang sudah saya jelaskan di awal tadi. Tapi kalau untuk pendapatan di luar gaji ya ada sih di angan-angan atau di pikiran pengen buka usaha di luar itu, cuman belum terrealisasikan.
Oke, pertanyaan pertama. Apakah kakak memahami tentang sistem ekonomi Pancasila dan jelaskan menurut opini kakak sendiri? Sistem ekonomi Pancasila. Mungkin sistem ekonomi Pancasila itu adalah pengaturan ekonomi yang ada di Indonesia yang diatur menurut landasan Pancasila. Kayak misalnya teori apa ya? Teori itu kayak misalnya kalau kita menerapkan prinsip Pancasila dalam ekonomi kan maksudnya kita juga memperhatikan keseimbangan sosialnya, bukan hanya keseimbangan pasar. Kalau keseimbangan pasar itu kan kayak apa sih bahasanya ekonomi itu kayak misalnya apa namanya itu cuman penerimaan, permintaan, tapi kan kita juga butuh keseimbangan sosial. Kayak misalnya adab, etika dan keadilan biar perjalanan ekonomi atau pembangunan ekonomi di Indonesia itu berjalan sesuai dengan dasar-dasar Pancasila. Itu Bagus. Baik kak. Menurut kakak apa sih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam penerapan sistem ekonomi Pancasila agar lebih efektif dan berkeadilan? berkeadilan. Sangat sesuai dengan sila Pancasila yang kedua itu kan biasanya memang keadilan dan adab kan gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau pekerja gimana pemerintah itu bisa bersikap adil terhadap pekerja melalui upah yang diberikan kepada pekerja, kemudian juga jaminan sosial, jaminan keselamatan itu kan bukan keadilan yang diterima oleh pekerja. Jadi kalau sesuai adab mungkin bisa dengan pekerja itu memperlakukan pemberi pekerja memperlakukan pekerja itu dengan sikap yang maksudnya adab, etika yang baik agar maksudnya sama-sama menguntungkan untuk suatu perusahaan atau instansi. Pertanyaan terakhir nih kak ya. Bagaimana harapan kakak terhadap perkembangan sistem Indonesia di masa depan? Sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia untuk masa depan. Di ke depan. Mungkin pemerintah lebih memperhatikan kesinambungan perencanaan pembangunan ekonomi. Walaupun kita kan setiap 5 tahun sekali ganti pemerintahan kan, maksudnya lebih diperhatikan dan lebih dirancang dengan baik. Kemudian untuk lembaga pemerintah, kementerian, daerah itu lebih memperhatikan dana APBD, APBN itu udah sesuai belum, udah tepat sasaran belum, tepat guna belum, maksudnya dipergunakan sesuai kebutuhan atau tidak, seperti itu. Terus juga harapannya mungkin untuk pemerintah daerah sih ya, mungkin lebih bisa membangun wisata-wisata di daerah. Kayak misalnya kita kan banyak nih wisata kita kayak pantai, itu tuh lebih dibangun lagi gunanya biar maksudnya dibangun terus dipromosikan biar masyarakat luar tuh tahu kalau kita tuh punya wisata yang bagus, wisata yang bersih. Jadi bisa menarik minat pengunjung ke Bangka Belitung atau ke daerah manapun supaya nanti bisa memberikan keuntungan untuk daerah tersebut. Kayak misalnya memberikan penghasilan untuk masyarakat sekitar dengan ramainya pengunjung ke daerah kita. Udah sih itu aja dari saya. Oke. Terima kasih banyak ya kak. Round 2. Kalau kak, perkenalkan kak, nama saya Muhammad Farah Pratama, saya dari Universitas Bangka Belitung. Kami dari kelompok 3 Hukum dan Etika Bisnis ingin mewawancarai kakak tentang perekonomian Indonesia kak. Oke, perkenalkan nama saya Fira. Baik kak, saya di sini ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk kakak kak. Untuk pertanyaan pertama, menurut kakak sistem ekonomi itu apa sih kak? Bisa coba jelasin nggak biar kita ini para mahasiswa langsung paham? Ya mungkin secara umumnya sistem ekonomi itu lebih ke tata cara ya, tata cara bagaimana berjalannya ekonomi di Indonesia, terutamanya sama kita di negara Indonesia. Jadi lebih ke tata cara mulai dari produksi, distribusi dan sebagainya. Mungkin itu secara garis besar. Baik kak, untuk pertanyaan kedua, menurut kakak cara paling pas buat mengukur keberhasilan sistem ekonomi itu gimana sih kak? Dan indikator yang paling penting apa aja? Sebenarnya untuk mengukur atau mengukur suatu sistem ekonomi itu berjalan lancar sesimpel kita melihat kawasan industri yang ada di Indonesia sih, misalnya kayak contohnya misalnya kayak Cikarang, di situ kan banyak banget UMKM dan berbagai usaha masyarakat ya, dan kita bisa lihat perkembangannya. Dan indikator penting mungkin kita bisa lihat dari pendapatan kita di daerah-daerah. Itu sih simpel aja. Baik kak, saya kan mempertanyakan pertanyaan yang ketiga, yaitu dalam sistem
ideal peran pemerintah sama swasta itu harusnya kayak gimana sih Kak? Harus akur gitu atau gimana? Ya yang pastinya harus ada kerjasama yang baik ya, karena kan kalau peran pemerintah dalam sistem ekonomi ini sebagai fasilitator dan pengawasan ya, sedangkan swasta itu sebagai investor dan kebanyakan pelaksana usaha yang ada di negara tersebut. Jadi menurut saya mereka harus saling berkesinambungan. Oke Kak. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, jika Kakak memilih penunjang ekonomi dengan melakukan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, apakah pendapat atau hasil gaji Kakak sudah memenuhi untuk membantu kebutuhan sehari-hari Kakak? Sejauh ini alhamdulillah dengan gaya hidup di Indonesia menurut saya cukup untuk rata-rata UMR. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, Kakak memiliki kesulitan tidak? Misalnya gaji telat atau dalam pekerjaan ini Kakak mengalami tingkat kesulitan berapa dari skala tersebut? Mungkin dari segi gaji karena PPNS ya, jadi jabatannya dibayar tepat di tanggal 1, jadi nggak pernah ada keterlambatan pembayaran kayak mungkin yang bukan PNS dan sebagainya ya. Dan kalau dalam segi kesulitan dalam pekerjaan yang pastinya sebagai masyarakat kita pasti ada aja yang merasa sulit kan. Cuman karena mungkin lingkungan kerja saya dan rekan-rekan kerja saya lumayan membantu saat saya berkesulitan, jadi bisa diatasi dengan baik. Dari skala kesulitan mungkin 8 dari 10. Wow. Dan untuk lanjut pertanyaan selanjutnya Kak, dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, apakah pekerjaan ini termasuk cukup untuk penghasilan atau masih dalam kategori kurang? Nah, jika masih dalam kategori kurang, dan apa yang Kakak akan lakukan untuk penunjangan pendapatan atau penghasilan Kakak? Mungkin seperti yang saya bilang tadi ya, untuk kebutuhan sehari-hari mungkin saya masih belajar sampai sekarang, dan juga kan saya belum berkeluarga, jadi tanggungannya juga belum ada, jadi masih membiayai diri sendiri. Dan yang selanjutnya tadi pertanyaannya? Jika masih dalam kategori kurang, Oh iya, mungkin untuk beberapa pekerja-pekerja di Indonesia dengan gaji yang sebetulnya mungkin pasti ada aja yang merasa kurang. Cuman mungkin seharusnya kalau kita merasa gaji kurang, kita harus ada plan B pasif income kita dari gaji pokok. baik Kak, saya masih memiliki 3 pertanyaan lagi Kak untuk Kakak. Pertanyaan pertama, apakah Kakak memahami sistem ekonomi Pancasila? Menurut opini Kakak dan pandangan Kakak pribadi mengenai sistem ekonomi Pancasila? Mungkin ini pertama kalinya saya dengar mengenai sistem ekonomi Pancasila ya, karena kan saya juga tidak terlalu menguasai di bidang ekonomi. Cuman mungkin secara umum kalau kita mendengar kata sistem ekonomi dan Pancasila, ya berarti tata cara kita dalam perekonomian yang merujuk pada Pancasila di Indonesia ini. Jadi saat kita melakukan kegiatan ekonomi, seluruh kegiatan itu harusnya bisa diusahakan sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai Pancasila. Mungkin secara garis besar begitu. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya dari saya, menurut Kakak, apa sih yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam penerapan sistem ekonomi Pancasila agar lebih efektif dan berkeadilan? Menurut saya mungkin lebih ke peningkatan ya, mungkin dari masyarakat itu juga harus sadar bahwa sistem ekonomi itu juga bukan semata-mata dijalankan secara aur-auran tanpa tata cara dan segala macam, dan harus ada yang mendasari berjalannya sistem ekonomi dan yaitu Pancasila, karena kita hidup di negara Indonesia gitu. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana harapan Kakak terhadap perkembangan sistem ekonomi di Indonesia di masa depan? Harapan saya semoga sistem ekonomi di Indonesia bisa berjalan dengan stabil, jauh dari investasi luar, mungkin kalaupun ada kerjasama Indonesia dengan negara lain, yang pastinya semoga memberikan masukan. Jadi tetap mulai
makasih sudah menjawab pertanyaan saya. Baiklah, sekian proyek dari kelompok 3. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.